Terjemah Kitab Risalah Al-Muawanah. Pasal 3, Muraqabah. Dan wajib bagi kamu wahai saudaraku untuk selalu bermuraqabah kepada Allah Ta'ala. Dalam segala gerak dan diammu, dan pada setiap kedipan matamu. Dan pada setiap kehendakmu, dan gurisan hatimu, dan dalam segala keadaanmu. Dan kesadaranmu akan kedekatannya kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya dia selalu melihat dirimu, dan mengetahui segala ihwalmu, dan tidak ada yang tersembunyi baginya segala sesuatu yang ada pada dirimu, meskipun hanya sebesar zarah, baik itu di bumi maupun di langit, dan jikalaupun engkau mengeraskan suaramu ataupun melembutkannya, maka sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu, yang sangat samar dan tersembunyi. Dan dia selalu bersamamu di mana saja kamu berada, dengan ilmunya dan peliputannya. Jika engkau termasuk orang yang baik, maka malulah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benarnya malu, dan bersungguh-sungguhlah agar ia tidak melihatmu pada tempat yang sekiranya dia melarangmu, dan berusahalah selalu ia mendapatimu ketika ia memerintahkan sesuatu kepadamu. Dan sembahlah ia seakan-akan engkau melihatnya, dan manakala engkau jumpai dirimu merasa malas mengerjakan ketaatan kepadanya, atau condong kepada bermaksiat kepadanya, maka ingatlah bahwa sesungguhnya Allah mendengarmu dan melihatmu, dan mengetahui rahasiamu, dan ketersembunyianmu. Apabila hal yang demikian belum berhasil membangkitkan semangatmu untuk taat kepadanya, disebabkan karena sedikitnya marifatmu kepadanya akan kebesaran Allah, maka ingatlah akan adanya dua malaikat yang sangat mulia, yang keduanya mencatat kebaikan dan keburukan amal. Apabila yang demikian itu masih belum memberikan efek, maka langkah selanjutnya adalah ingatlah akan dekatnya maut atau kematian, di mana maut adalah sesuatu yang paling dekat di antara yang terdekat, yang selalu menanti dirimu, dan takutlah akan hal yang demikian. Apabila pentakutan yang demikian ini belum juga berhasil menggerakkan dirimu untuk taat kepada Allah, maka peringatkanlah dirimu dengan janji-janji Allah yang akan diberikan kepada orang yang taat kepadanya, dari beberapa pahala yang sangat besar, dan ingatlah juga akan janjinya yang disediakan bagi orang-orang yang durhaka kepadanya, dari beberapa azab yang sangat menyakitkan, dan katakanlah kepada dia, nafsumu, wahai nafsu, tidak ada sesuatu setelah kehidupan dunia, kecuali surga atau neraka, maka pilihlah untuk dirimu sendiri. Jika engkau menginginkan taat, maka akibatnya adalah keselamatan, dan keridhaan dari Allah, dan abadi dalam kenikmatan surga, dan memandang kepada wajah Tuhanmu yang maha mulia. Dan jika engkau menginginkan yang lain, maka bermaksiatlah kepada Allah, maka akhir yang akan engkau dapatkan adalah kehinaan, dan kemarahan dari Tuhanmu, dan tinggal abadi di dalam neraka. Jika yang demikian ini telah engkau lakukan, maka akan hilanglah keinginan nafsumu untuk berdiam diri tidak melakukan taat kepada Tuhannya. Maka sesungguhnya yang demikian ini merupakan obat yang sangat bermanfaat bagi hati yang mengalami sakit. Selanjutnya jika hatimu telah sadar bahwa Allah Ta'ala selalu melihatmu, maka hatimu akan merasa malu untuk berlawanan dengan kehendaknya, dan hatimu akan membimbingmu untuk taat kepadanya, dan yang demikian ini hatimu telah mulai bermuraqabah kepadanya. Dan ketahuilah sesungguhnya muraqabah adalah termasuk makomat atau kedudukan yang sangat mulia, dan termasuk kedudukan yang tinggi, dan setinggi-tingginya derajat, dan muraqabah adalah makom ihsan, di mana Rasulullah SAW telah memberi isyarat dalam sabdanya, bahwa al-ihsan adalah apabila engkau menyembahnya, seakan-akan engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ia melihatmu. Dan setiap hamba yang beriman akan yakin dan percaya, bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, baik di langit maupun yang di bumi, dan mereka mengetahui bahwa Allah selalu menyertainya di mana saja, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, dari segala gerak dan diamnya seorang hamba. Akan tetapi buah yang sedemikian ini, akan dapat diperoleh dengan jalan, mula-mula ia tidak melakukan amal perbuatan antara ia dengan Allah, yang menyebabkan ia malu apabila amal ada orang saleh melihat apa yang ia lakukan tersebut. Dan yang sedemikian ini adalah perbuatan yang mulia, dan dibalik semuanya adalah lebih mulia lagi, sampai seorang hamba hingga pada akhir umurnya, tenggelam ke dalam hadratullah Ta'ala dan dia hilang atau fana dari yang selain Allah. Dan sungguh baginya telah hilang pandangannya akan semua makhluk, dikarenakan terpananya pandangannya kepada kebesaran Allah yang maha hak. Dan ia telah benar keyakinannya di hadapan Sang Raja yang maha kuasa. Dan wajib untukmu wahai saudaraku untuk selalu memperbaiki, dan memperbagus batiniahmu, agar lebih baik daripada lahiriahmu. Yang demikian itu dikarenakan bahwa yang batiniah adalah tempat Allah melihat seorang hamba, sedangkan lahiriah adalah tempat yang dilihat makhluk. Dan apa yang dijelaskan Allah di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, tentang masalah lahir dan batin, maka Allah lebih mula menyebutkan kata batin, daripada lahir, berarti batin lebih utama, sebagaimana doa Rasulullah SAW, ya Allah jadikanlah batiniahku lebih baik dari lahiriahku, dan jadikanlah lahiriahku dalam keadaan baik. Dan manakala bagus batiniah, maka akan bagus jugalah keadaan lahiriah, tidak boleh tidak. Karena sesungguhnya yang lahir selamanya mengikuti yang batin, dalam hal baik dan buruknya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah, apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia buruk maka akan buruklah seluruh jasad. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah hati. Dan ketahuilah apabila ada seseorang yang mengaku atau mendakwakan bahwa kondisi batinnya telah bagus, akan tetapi lahiriahnya rusak, dengan meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka apa yang ia dakwakan tersebut adalah bohong belaka. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh memperbaiki atau membaguskan lahiriahnya, dengan mempercantik penampilannya, pembicaraannya, demikian juga mempercantik gerak-geriknya, dan cara duduknya, dan cara berdirinya, dan cara ia berjalan, akan tetapi ia membiarkan batiniahnya dalam keadaan yang buruk, dengan akhlak yang buruk pula, serta dengan tabiat yang kotor, maka ketahuilah bahwa ia termasuk min ahlil tasonnu, atau orang yang suka dibuat-buat dalam hal tingkah lakunya, dan termasuk orang yang ria, dan termasuk orang yang berpaling dari Tuhannya. Maka takutlah wahai saudaraku, jika engkau menutupi atau menyembunyikan sesuatu, apabila orang banyak mengetahuinya, niscaya engkau akan malu. Sebagian orang arifin berkata, seorang sufi belum termasuk golongan para sufi, hingga seandainya seluruh isi hatinya ditaruh dalam sebuah nampan, dan diperlihatkan di tengah pasar, maka ia tidaklah malu jika semua orang melihat isinya. Jika engkau tidak mampu membuat batinmu lebih baik daripada lahiriahmu, maka usahakan agar keduanya sama antara lahir dan batinnya, maka apa yang engkau lakukan dalam hal melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, dan dalam mengagungkannya, dan usahamu mencari keridoannya, semua itu dalam keadaan sama antara lahir dan batinnya. Dan apa yang disampaikan ini adalah langkah awal, bagi orang yang melangkah jalan marifat yang khos, maka ketahuilah yang demikian itu, semoga Allah selalu memberi taufik.